Nah, sekarang saya udah di fase dimana ya sudahlah ya Allah gitu, ya udah gitu, saya harus ikhlas. Saya tidak akan mempersulit apapun itu. Jadi kalau kamu mau pisah, ya sudah. Oke, baik, nggak apa-apa. Setelah berhari-hari penuh tangis, penuh kesedihan, dan penuh drama, kini kabar terbaru datang dari aktor Eza Gionino. Di tengah proses perceraiannya dengan sang istri, Meza Aulia, akhirnya Eza menunjukkan perasaan yang berbeda. Bukan lagi duka, melainkan sebuah kata yang berat diucapkan, yaitu legowo alias ikhlas. Perubahan perasaan Eza mungkin bisa jadi pertanda baik bagi dirinya. Proses perceraian masih tetap berlanjut hingga ada keputusan final di waktu yang tepat. Bagaimana nasib Eza sekarang? Apa yang membuatnya akhirnya bisa legowo ditinggal pasangan hidup? Awalnya, kabar perceraian membuat Eza Gionino luluh lantak. Berkali-kali ia menahan air mata, berkali-kali pula ia jatuh dalam kesedihan mendalam. Namun kini, setelah melalui fase berat itu, Eza akhirnya bisa berkata legowo alias ikhlas. Baginya, Meza berhak untuk memilih jalan kebahagiaan sendiri, dan Eza pun ingin memulai lembaran baru, fokus pada diri, dan tentu saja kebahagiaan anak-anaknya. Dalam pengakuannya, Eza menegaskan bahwa semua keputusan ini ia jalani demi anak-anak. Ia tidak ingin trauma rumah tangga berlarut-larut dan membebani putra-putrinya. Menurutnya, anak-anak harus tetap merasa bahagia, meskipun orang tua mereka sudah tidak lagi bersama. Intinya sekarang gini ya, gitu, sekali lagi, saya pengen semuanya baik-baik saja. Dan saya sudah berusaha belajar ilmu. Ya memang yang namanya ilmu ikhlas itu tidak ada. Saya belajar untuk ikhlas. Saya sudah berusaha untuk menerima semuanya dengan insya Allah ya bismillah saya legowo. Intinya gini, permintaan dia itu baik. Saya ikuti kemauannya. Karena saya juga tidak mau memaksakan kehendak, karena gini, kita tuh harus satu arah. Tapi kalau misalnya berbeda arah, mau bagaimana? Ya gitu. Jadi intinya gini, saya ingin semua orang itu bahagia, ya gitu. Dia bahagia, dia berhak untuk bahagia. Dan sekarang juga saya sadari bahwa ya saya harus mencintai diri saya juga. Saya juga berhak untuk bahagia. Tapi kembali lagi di sini, ayo kita sama-sama untuk saling menjadi parenting yang baik untuk anak-anak sampai kapanpun, ya gitu. Jadi saya tidak mau statement apapun yang seperti apa gitu. Permudah kamu kok ya. Saya mempermudah sekali. Jadi semoga dengan keputusan kita ya sama-sama seperti ini, semoga memang ini memang udah jalan dari Allah juga, Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak akan mempersulit kok ya. Saya tidak akan mempersulit apapun sekarang. Saya tidak akan mempersulit apapun itu. Jadi kalau kamu mau pisah, ya sudah. Oke, baik, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, ayo dong, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita jadi parenting. Kamu tetap menjadi seorang ibu, saya tetap menjadi seorang ayah. Eza juga memilih untuk tidak memperumit jalannya perceraian. Ia tidak ingin Meza merasa terhalang. Sebaliknya, Eza hanya ingin menerapkan co-parenting yang baik. Baginya, hubungan suami istri mungkin selesai, tapi hubungan sebagai orang tua akan terus ada selamanya. Gini, seperti yang saya bilang, saya sudah mengikuti keinginan dia intinya itu. Karena dia sudah bulat sekali dengan keputusannya, jadi nggak apa-apa. Saya sangat menghargai itu semua. Jadi intinya sekali lagi saya tidak mempersulit. Ayo kita sama-sama jadi parenting yang baik sekali lagi. Eza pun bercerita tentang proses emosional yang ia lalui. Ia tidak langsung ikhlas. Fase pertama yang ia hadapi adalah penolakan. Sulit menerima kenyataan bahwa rumah tangga yang dibangunnya hancur begitu saja. Namun perlahan, ia belajar melepas. Dan dari situlah lahir rasa legowo. Menurut Eza, hanya setelah melewati fase tidak menerima itulah ia benar-benar bisa berdamai dengan keadaan.
mungkin karena semua orang tuh kan pasti ada fase, ada proses di mana ada fase atau proses di mana setiap orang itu pasti menjalani hidup tuh kan pasti tidak mudah gitu. Ya balik lagi gitu, life contoh lah kehidupan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, dan kadang kita dihina, kadang kita dipuji gitu. Jadi kalau saya pribadi sekarang intinya oke, mungkin dia sudah bulat sekali dengan keputusannya, jadi ya saya mau bagaimana. Jadi intinya saya serahkan semuanya sama Allah. Saya juga percuma kok kalau saya cerita sama orang gitu loh, mau sampai mana juga percaya sama orang. Jadi intinya sekarang saya berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Saya udah bercerita sama Allah ya gitu. Saya tidak aja yang terbaik gitu. Sekali lagi yang saya bilang, semua orang tuh ada fase, ada proses, dan itu yang saya jalani kemarin. Nah, sekarang saya udah di fase dimana ya sudahlah ya Allah gitu, ya udah gitu. Saya harus ikhlas intinya ya gitu. Sekali lagi itu udah keinginan bulat dia, jadi mau bagaimana lagi gitu. Jadi ya sekali lagi ya, dia berhak bahagia, dia berhak bahagia dengan kehidupannya dan keputusannya. Begitu pun saya. Selain masalah rumah tangga, kini Eza juga disibukkan dengan aktivitas kerja. Ia mengaku sedang full kerja hingga belum banyak waktu untuk bertemu anak-anak. Namun di balik itu, ada satu tanggung jawab lain yang tidak kalah besar, yaitu merawat sang ayah yang sedang sakit. Dengan kondisi seperti ini, Eza merasa hidupnya benar-benar sedang diuji dari berbagai arah. Tapi justru dari situlah ia belajar arti kesabaran. Untuk sementara waktu ini, jujur saya masih benar-benar full kerja banget. Senin sampai Sabtu saya syuting, Minggu saya ngurusin iMove nih, gitu, sama Bang Rigo. Ya gitu, jadi yang utama sekarang yang saya lakukan, kembali lagi, saya seorang ayah, saya harus bertanggung jawab sepenuhnya, gitu loh. Saya harus bekerja, intinya, ya lepas dari untuk diri saya sendiri juga ya. Dan ayah saya yang lagi sakit sekarang, teman-teman semua tolong doain papa saya ya. Papa saya lagi sakit, jadi papa saya gulanya sampai 400 sekarang. Orang normal tuh kan hanya sampai 100. Papa di rumah sakit sekarang, gulanya sampai 400. Jadi tolong mohon semuanya doanya untuk orang tua saya, karena saya punya sekarang cuma papa saya. Eza tidak menampik bahwa ujian yang datang bertubi-tubi sempat membuatnya rapuh. Namun kini, ia justru melihat sisi positif. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak beribadah, dan lebih banyak merenung. Menurutnya, semua ini adalah cara Tuhan menegurnya agar ia bisa kembali menata hidup. Dari kesedihan, ia belajar syukur. Dari kehilangan, ia belajar arti cinta yang sejati. Yang bisa saya ambil hikmah dari semua yang terjadi ini, alhamdulillah sekarang sholat saya bisa 5 waktu, ya gitu, alhamdulillah. Saya sholat tahajud juga, dan sholat tahajud itu juga yang membuka pikiran saya, gitu ya, membuka pikiran saya untuk menjadi lebih baik lagi. Terus banyak sekali gitu loh, banyak mau bertanya gitu, banyak bertanya yang bisa saya ambil. Memang Allah ngasih cobaan, tapi sekali lagi Allah pasti tidak akan memberi cobaan yang di luar kapasitas makhluknya ya gitu. Terus contohnya sekarang ya saya punya iMove nih gitu, saya bikin store di sini, tapi ya tetap Allah yang ngasih cobaan gitu loh. Dan saya yakin kok semua manusia di luar sana juga pasti sama, ada sesuatu yang Allah kasih ya gitu. Sama seperti sekarang saya diberikan mungkin rezeki lebih ya gitu, kita bisa bikin store iMove untuk membantu orang lain juga, tapi saya juga dikasih cobaan juga, dia seperti itu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah saya akan ambil hikmah semuanya. Sekarang, Eza ingin menatap masa depan dengan tenang. Ia sadar jalan hidupnya dengan Meiza mungkin sudah berbeda, namun itu bukan akhir segalanya. Ia tetap punya anak-anak, keluarga, dan karir yang harus ia jaga. Ia percaya suatu saat kebahagiaan akan datang kembali meski lewat jalan yang berbeda. Capek bersedih, akhirnya Eza Gionino memilih untuk ikhlas. Ia memilih legowo, menerima perceraian, dan menjalani hidup dengan penuh doa. Proses yang Eza Gionino alami tentu tidak mudah, begitupun dengan Meiza Aulia. Inilah jalan yang mereka tempuh demi anak-anak, demi keluarganya, dan demi dirinya sendiri.
Bagaimana menurut kamu? Apakah sikap ikhlas ini memang satu-satunya jalan terbaik bagi Eza dan Meiza? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.